Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkawinan menurut Undang-Undang tahun 1974. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arlan Manrafi Rahman, nomor urut 8. Perkenalkan, nama saya Risma Udaini, nomor urut 33. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ramadhani, nomor urut 29. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil, nomor urut 19. Perkenalkan, nama saya Nurani Tarawadi, nomor urut 23. Perkenalkan, nama saya Sulis Alfiani, nomor urut 35. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tardina, nomor urut 3. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, tujuan berumah tangga adalah untuk kebahagiaan. Apabila suatu perkawinan didasari bukan untuk mencari kebahagiaan, maka hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Selain itu, perkawinan akan dianggap sah bila dilakukan sesuai hukum dan kepercayaan masing-masing. Artinya, jika dua orang yang ingin menikah dan memiliki kepercayaan yang berbeda, maka itu tidak bisa. Salah satu dari mereka harus masuk ke salah satu kepercayaan yang dianut mereka. Asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami atau suami hanya memiliki satu istri dan istri hanya memiliki satu suami. Kewajiban pencatatan pernikahan. Pencatatan perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengajuan undang-undang bahwa menurut undang-undang Akwo sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing. Namun demikian, suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 bertujuan untuk a. tertib administrasi perkawinan, b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami istri maupun anak, dan yang terakhir adalah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain. Dari keterangan Arlan di atas tadi bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan tersebut sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Menurut Moj Isnae bahwa dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu oleh negara dianggap sebagai suatu condito sine qua non. Meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasarkan aturan agama, kalau belum ada pencatatan maka berdasarkan pasal 2 perkawinan tersebut tidak sah. Tentu konsekuensinya kalau suatu perkawinan tidak sah akan membawa akibat-akibat selanjutnya yang sangat penting, khususnya untuk anak-anak yang dilahirkan akan menduduki posisi sebagai anak keluar nikah. Konstruksi pengaturan pasal 2 menandakan bahwa soal pencatatan suatu perkawinan meskipun sifatnya administratif ternyata sangat menentukan menyangkut keabsahannya suatu perkawinan. Bahkan dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai merupakan satu kesatuan, sebab ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa pemuka agama yang mengawinkan sesuai aturan agama yang bersangkutan ternyata juga berstatus sebagai pegawai pencatatan perkawinan. Cara ini sangat praktis tanpa banyak memakan waktu. 2. Syarat dan rukun nikah. Rukun perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2. 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama
kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3. 1. Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Yang kedua, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat 2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat 1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut. A. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Catatan: persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Pasal 6. 1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21. 3. Dalam hal seseorang hari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendakannya. 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendakannya. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seseorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3, 4 dalam pasal ini. 6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7. 1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. 2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut. Ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Pasal 8.
Perkawinan dilarang antara dua orang yang A. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. B. berhubungan darah dalam garis keturunan penyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. C. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. D. berhubungan susuan, anak susuan, saudara, dan bibi atau paman susuan. E. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. F. yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal 9. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pasal 10. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 14. 1. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pasal 12. Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.